Aku dijodohkan dengan teman masa kecilku yang sudah tidur denganku sejak kecil. Aku pikir kami akan bahagia, tapi ternyata. Pada malam pernikahan, istriku menghantamku dengan 108 palu hingga tewas. Dengan napas terakhir, aku menatapnya dengan bingung, dan dia hanya menjawab dengan benci. Fang Yuan, jika bukan karenamu, aku dan Hikiang tidak akan dipisahkan oleh orang tua kami. Dia tidak akan mati mengenaskan di jalanan. Ini semua salahmu, jadi kau pantas mati. Aku perlahan menutup mata dengan tidak rela. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menjauhi wanita gila bernama Liu Ruyan ini. Sejauh mungkin. Siapa sangka saat aku membuka mata lagi, aku telah terlahir kembali ke masa SMA. Saat aku masih terkejut, seseorang menyentuh lenganku dan berbisik. Fang Yuan, lihatlah murid pindahan baru itu, bukankah dia terlihat seperti Takeshi Kaneshiro? Aku tersentak kaget dan menoleh. Orang di sebelahku adalah Liu Ruyan yang menusukku hingga tewas di kehidupan sebelumnya. Detik berikutnya, aku mencubit pahaku. Untuk memastikan apakah ini mimpi atau bukan. Ketika aku jelas merasakan sakit di kakiku, mataku berkaca-kaca karena terharu. Aku benar-benar terlahir kembali ke tahun terakhir SMA, pada hari Hikiang pindah ke kelas kami. Di kehidupan sebelumnya, Liu Ruyan juga menopang dagunya seperti ini, menatap Hikiang yang baru saja pindah. Dengan ekspresi kagum di wajahnya. Saat itu, aku hanya berpikir dia bercanda dan hanya mengatakannya dengan santai. Akibatnya, tak lama kemudian, aku melihatnya duduk di boncengan motor Hikiang. Memeluk erat pinggangnya. Kali ini, aku tidak seperti di kehidupan sebelumnya. Mengatakan, mirip apanya, tapi mengikuti perkataannya. Memang mirip. Liu Ruyan mendengus setelah mendengar itu. Dan berkata kepadaku dengan tidak senang, kau sangat asal-asalan. Aku tidak ingin berbicara lebih banyak dengannya. Menundukkan kepala dan berpura-pura membaca buku, tetapi yang kupikirkan adalah di kehidupan ini. Aku harus menjauhinya. Hikiang yang sangat dicintainya memang seorang playboy. Kudengar di sekolah tempat dia belajar sebelumnya, hampir semua gadis yang cantik dikejar olehnya. Ditambah lagi dia terbiasa bebas dan santai. Saat semua orang sibuk mempersiapkan ujian, dia masih minum-minum setiap malam. Dan pergi ke bar. Setiap kali guru mendidiknya, dia selalu mengatakan, siapa bilang masa muda hanya punya satu rupa, Tian memang anak nakal seperti itu, yang bagi banyak gadis yang patuh. Memiliki daya tarik yang mematikan, dan Liu Ruyan adalah salah satunya. Pada malam pernikahan, Liu Ruyan menusuk jantungku dengan pisau, baru aku tahu, ternyata dia membenciku selama bertahun-tahun. Kalaupun aku memang salah, karena memberitahu orang tuanya tentang hubungan asmaranya di usia muda, tetapi kematian Hikiang setelah itu. Apa hubungannya denganku? Bukan aku yang menyuruhnya bergaul dengan dunia hitam, bukan aku yang menyuruhnya terus berkelahi. Bukan aku yang menyuruh orang membunuhnya, Liu Ruyan kalau mau balas dendam, seharusnya mencari berandalan yang membunuh Hikiang. Kenapa harus menyalahkanku? Jadi, di kehidupan ini, aku tidak akan pernah ikut campur. Dalam takdir wanita gila Liu Ruyan ini, agar tidak dibencinya lagi. Benar saja. Di kehidupan ini, bersama Hikiang, aku ditempatkan oleh guru di belakang kursi Liu Ruyan. Hubungannya dengan Liu Ruyan masih sama seperti di kehidupan sebelumnya, berkembang pesat. Tidak sampai sebulan. Mereka diam-diam mulai berpacaran, mereka seperti remaja pemberontak di film dan serial TV. Bolos sekolah untuk bermain game di warnet, berpegangan tangan di tengah hujan deras, dan berakhir dengan ciuman di bawah pohon tanpa anak yang romantis. Berlari liar dengan sepeda motor di jalanan tengah malam, dan saat mereka sedang jatuh cinta, aku sibuk mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi. Di kehidupan sebelumnya, karena Liu Ruyan, aku memilih jurusan sastra. Sekarang aku berencana pindah ke jurusan sains. Memulai hidupku sendiri. Aku merasa dalam hati seolah-olah, dia pikir dia siapa bagiku? Apakah aku perlu melaporkan kepadanya sebelum melakukan sesuatu? Melihatku tidak berbicara, dia bertanya lagi dengan suara keras. Kenapa kamu tidak bicara? Aku berkata kepadanya dengan nada datar, pindah kelas adalah urusanku sendiri. Sepertinya tidak ada alasan aku harus memberitahumu, kan? Mendengar perkataanku. Dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan kesal, Fang Yuan. Ternyata kamu seperti ini, tetapi sebelum dia selesai berbicara, aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Beberapa hari kemudian, aku mendengar di toilet pria, Hikiang membual dengan beberapa anak laki-laki di kelasnya. Liu Ruyan itu seperti koyo, sangat lengket, kalau bukan karena dia ikut banyak kompetisi. Agak terkenal, sehingga aku terlihat keren saat membawanya keluar. Aku tidak mau bersamanya. Seorang teman bercanda, jangan membual. Bahkan anak laki-laki seperti Fang Yuan yang nilainya bagus dan tampan, tidak bisa memikat Liu Ruyan. Bagaimana mungkin kau bisa mengejarnya? Hikiang berkata dengan percaya diri, kau jangan tidak percaya. Semalam aku sudah menciumnya. Gadis, suka padaku yang seperti ini, yang mendominasi. Dia sekarang sangat patuh padaku. Ada juga teman sekelas yang berkata, kudengar dia akan segera mengikuti kompetisi menari.
Kalau kau punya kemampuan, buat dia tidak pergi hari itu. Hikiang berkata, ini mudah. Kalian tunggu dan lihat saja. Aku mendengar langkah kaki mereka menjauh di dalam bilik toilet. Baru kemudian aku membuka pintu dan keluar. Di kehidupan sebelumnya, aku tahu Hikiang punya niat buruk. Beberapa kali aku memberi petunjuk pada Liu Ruyan, tetapi dia malah menganggapku sebagai orang yang menyebarkan desas-desus dan merusak hubungan mereka. Melihat dia semakin terjerumus, setelah ragu-ragu aku tetap memberitahu orang tuanya. Sedangkan di kehidupan ini, aku memutuskan untuk mengambil pelajaran, aku sama sekali tidak akan ikut campur urusannya lagi. Tapi justru, namun, dia malah mendekatiku. Suatu sore, sepulang sekolah, aku melihat Liu Ruyan duduk di depan rumahku. Aku melihat kaleng-kaleng bir yang berserakan di tanah, berpikir, dia sudah minum berapa banyak ini? Jangan-jangan dia akan mengamuk nanti. Dia melihatku dan langsung berdiri dari tanah. Sambil memegang lenganku, dia berkata, Fang Yuan, Hikiang tidak mempedulikanku lagi. Bisakah kau membantuku menghubunginya? Dia tiba-tiba berkata ingin putus denganku hari ini. Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku mencintainya, demi dia. Aku bisa melakukan apa saja. Aku melihatnya yang lesu di depanku, aku tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Dulu, dia sangat memperhatikan pola makannya demi menjaga bentuk tubuh, dan juga tidak minum alkohol, karena takut akan memengaruhi kondisi tubuhnya. Namun sekarang, demi seorang Hikiang, dia tidak peduli apapun. Dirinya yang sekarang sudah tidak ada lagi. Penampilannya yang dulu kusukai. Aku berdiri di sisiku dalam hati, menatap ponsel dengan penuh harap. Hikiang sepertinya mencibir di ujung telepon, tolong tanyakan padanya. Apakah dia benar-benar mencintaiku sampai bisa melakukan apa saja untukku? Aku menyalakan. Liu Ruyan tentu saja juga mendengarnya. Dia langsung berkata dengan keras, tentu saja. Kau ingin aku melakukan apapun juga boleh, asalkan kau tidak mengabaikanku. Kalau begitu, jangan ikut kompetisi menari. Setelah selesai berbicara, Hikiang langsung menutup telepon, hanya menyisakan Liu Ruyan yang terkejut dan kaku. Berdiri di tempat, aku sebenarnya juga ingin melihat, di kehidupan ini tanpa campur tanganku. Apa yang akan dia pilih pada akhirnya? Masa depan atau cinta? Apa yang akan dia pilih? Liu Ruyan tertegun sejenak, lalu bergumam seolah pada dirinya sendiri. Benarkah hanya dengan melakukan ini? Aku bisa membuktikan cintaku padanya? Aku tidak menjawabnya, hanya melihatnya pergi dengan lesu. Kemudian, Liu Ruyan benar-benar tidak mengikuti kompetisi menari karena kakinya terluka. Aku tidak tahu apakah ini hanya kebetulan atau dia sengaja melukai dirinya sendiri. Bagaimanapun, suatu hari di rumah, aku tidak sengaja mendengar ibuku berkata kepada Ibu Liu bahwa Liu Ruyan akhir-akhir ini sangat tidak beruntung. Jelas dia bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk universitas melalui jalur beasiswa dengan memenangkan penghargaan di kompetisi menari, tapi justru sebelum kompetisi, dia tidak sengaja keseleo kakinya. Karena itu, Ibu Liu ingin mengajak ibuku untuk pergi berdoa di kuil bersama. Memohon ketenangan pikiran. Setelah mendengar ini, aku mencibir. Dalam hati aku berpikir, otak Liu Ruyan sudah stadium akhir karena cinta. Bahkan jika ibunya berdoa kepada Buddha, itu tidak akan menyelamatkannya. Tidak lama kemudian, aku benar-benar melihat Liu Ruyan dan Hikiang berpegangan tangan, berjalan mesra di jalan menuju rumah. Hikiang memegang rokok di tangan kirinya, mengepulkan asap ke wajah Liu Ruyan, tetapi Liu Ruyan tampak menikmati. Dia bahkan berjinjit untuk mencium pipinya. Hikiang kemudian menariknya ke gang kecil, menghisap sebatang rokok, lalu menghembuskan asap kuning itu ke mulutnya. Detik berikutnya, Liu Ruyan berinisiatif melingkarkan lengannya di leher Hikiang dan menciumnya. Seketika, mereka seperti petir menyambar tanah. Ciuman mereka bahkan mengeluarkan air liur. Tak lama kemudian, Hikiang di siang bolong ini menggendong Liu Ruyan dan berjalan ke penginapan kecil di sampingnya. Di kehidupan sebelumnya, ketika aku melihat mereka pergi untuk memesan kamar, aku dengan gila berlari untuk menghentikan mereka, tetapi justru didorong oleh Liu Ruyan. Dia bahkan berkata kepadaku dengan tidak sabar, Fang Yuan, kau ini siapa bagiku? Mengapa kau selalu ingin mengaturku? Sementara di kehidupan ini, aku tidak hanya tidak akan mengatur urusannya. Aku bahkan berharap dia semakin terpuruk. Tidak lama kemudian, kami menghadapi ujian bulanan. Nilai Liu Ruyan seperti yang diharapkan, merosot tajam dan berada di posisi terbawah di kelas. Sementara aku kali ini langsung masuk 10 besar kelas. Hal ini membuat guru dan teman sekelas mulai memandangku dengan kagum. Aku berpikir sejak aku berhenti mengurusi masalah Liu Ruyan, semua yang kulakukan menjadi lebih efektif. Suatu hari saat jam istirahat, aku pergi ke ruang guru untuk menanyakan soal matematika. Tanpa diduga, dia melihat Ibu Liu Ruyan datang menemui kepala sekolahnya. Ibu Liu membawa keberanian permohonan. Dia berkata kepada kepala sekolahnya, Guru Li, nilai ujian Ruyan baru-baru ini benar-benar mengerikan. Apakah ada cara untuk meningkatkan nilainya dengan cepat dalam jangka pendek? Guru kemudian memberitahu dia tentang hubungan awal Liu Ruyan dan Hikiang.
Ibu Liu tiba-tiba menyadari apa yang menyebabkan Liu Ruyan bertingkah aneh baru-baru ini. Berjalan keluar dari kantor guru, dia dengan panik meraih siswa yang lewat dan bertanya di mana Hikiang. Setelah akhirnya menemukan Hikiang, dia langsung menamparnya. Tamparan keras, koridor yang tadinya ramai bercanda langsung hening. Hikiang memegangi wajahnya dan menatapnya dengan tidak percaya, berteriak. Dari mana wanita gila ini berasal? Apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang telah aku curahkan untuk membimbingnya sampai sekarang? Hikiang memutar matanya ketika mendengar ini. Hikiang mendengar ini, lalu memutar matanya. Aku mohon padamu untuk memperjelas, bukankah putrimu yang berharga memohon padaku untuk bersamanya? Bukannya aku menodongkan pisau ke lehernya dan memaksanya untuk berkencan denganku. Ibu Liu mendengar ini. Marah sampai matanya memutih dan mulai menjambak rambut Hikiang. Saat ini, Liu Ruyan bergegas setelah mendengar berita dari suatu tempat. Dia dengan erat memeluk Hikiang, melindunginya di belakangnya dan berteriak pada ibunya. Bu, pukul saja aku jika kamu mau. Akulah yang bersikeras untuk bersamanya. Ibu Liu mungkin tidak menyangka putrinya yang biasanya penurut dan pengertian akan menentangnya seperti ini demi seorang anak laki-laki. Langsung gemetar karena marah, hampir tidak bisa berdiri. Dia mengangkat tangannya dan menampar Liu Ruyan, lalu berkata kepadanya dengan nada kecewa, aku akan menerima jika kamu bersama anak baik seperti Fang Yuan. Tapi mengapa kamu harus bersama preman tidak berguna seperti ini? Apakah kamu ingin membuatku marah sampai mati? Tiba-tiba disebutkan oleh Ibu Liu, aku sangat ingin menghindarinya. Berbalik dan ingin meninggalkan tempat yang bermasalah ini, tetapi saat ini, semua orang di tempat kejadian melihat ke arahku. Hikiang kemudian berkata pada saat ini, Fang Yuan. Jadi kamu yang mengadu. Liu Ruyan menatapku, mengerutkan bibirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi tatapan itu sangat menakutkan, aku merasa sangat tidak berdaya. Jelas di kehidupan ini. Aku sama sekali tidak terlibat dalam urusan mereka. Kenapa malah jadi menyangkut pautkanku? Aku mengangkat kedua tanganku. Aku berteriak keras ke arah mereka, urusan kalian sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Masalah kalian, jangan libatkan aku dan Bibi. Tolong klarifikasi pada mereka berdua, apakah ini benar aku yang memberitahumu? Hikiang yakin aku yang mengadukanmu. Saat ini, Ibu Liu Ruyan, pada saat ini, matanya menatapku. Matanya menatapku, aku malah sedikit senang. Apakah ini benar aku yang memberitahumu? Hikiang yakin aku yang mengadukanmu. Saat ini, wali kelas Liu Ruyan juga datang. Dia menarik Ibu Liu dan menyuruhnya tenang. Ibu Liu akhirnya menahan amarahnya. Kalau bukan wali kelas kalian yang memberitahuku, aku tidak akan tahu apa saja yang kamu lakukan di belakangku. Justru aku yang memberitahu wali kelas setelah Liu Ruyan dan Hikiang bermesraan di sekolah dan dipergoki teman sekelas. Sehingga wali kelas terpaksa menelepon. Memberitahu Ibu Liu, berharap dia sebagai orang tua bisa mengawasi Liu Ruyan dengan baik. Bagaimanapun juga, kali ini aku bisa membersihkan nama dari tuduhan mengadu. Setelah hari itu, urusan mereka diketahui hampir seluruh sekolah. Pacaran di usia muda sering terjadi di sekolah. Ada juga orang tua yang datang ke sekolah. Biasanya berakhir dengan putusnya pasangan muda itu. Jika situasinya serius, salah satu pihak pindah sekolah. Keributan yang mereka buat ini bisa dibilang sangat serius. Hikiang adalah atlet. Nilai akademiknya sudah buruk. Dia merasa dengan bakatnya masuk ke universitas manapun tidak masalah. Tentu saja dia tidak mau pindah sekolah demi Liu Ruyan. Bahkan dia merasa sangat tertekan. Dia sering mengeluh kepada teman-temannya, aku sudah pacaran berkali-kali, tidak pernah ada masalah. Setelah pacaran dengan Liu Ruyan, malah mendapat banyak masalah. Kalau bukan karena dia sangat patuh padaku. Aku benar-benar ingin langsung mencampakkannya. Suatu hari, aku belajar di rumah sampai larut malam. Tiba-tiba aku mendengar suara ambulans dari bawah. Kemudian aku melihat ayah dan ibuku bergegas keluar rumah dengan mengenakan jaket. Aku juga mengikuti mereka. Ternyata aku melihat ayah dan ibu Liu menggendong Liu Ruyan keluar. Di pergelangan tangan kiri Liu Ruyan, darah terus mengalir keluar. Aku melihat wajahnya. Sudah tidak ada warna sama sekali. Saat melewati aku, dia masih bergumam. Kau bantu aku pindah ke Hikiang. Demi dia, aku benar-benar bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika harus mati, memohon padanya untuk tidak meninggalkanku. Aku berdiri kaku di tempat. Seolah-olah seseorang telah menekanku. Menikmati kegilaan ini, darahku hampir habis. Masih memikirkan pria itu. Urat tangan kiri Liu Ruyan putus. Bahkan jika disambung tepat waktu, tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dia tidak peduli, hanya mengatakan bahwa itu adalah keadilan cintanya pada Hikiang. Itu adalah masa mudanya yang berapi-api. Tapi hanya aku yang tahu, dia seharusnya bisa berada di atas panggung sekarang. Menjadi penari balet paling terkenal, menikmati tatapan iri semua orang. Tapi di kehidupan ini, dia sendiri memilih jalan yang berlawanan. Teman-teman sekelasnya melihat tangannya. Bekas luka yang jelas akibat pergelangan tangan yang disayat, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpahaman. Liu Ruyan dengan bangga berkata kepada teman-teman sekelasnya.
Bekas luka di tangannya adalah medali cinta antara aku dan Hikiang. Teman-teman sekelasnya tidak bisa menahan diri. Mengerutkan kening, menatapnya seolah-olah melihat orang gila. Semester terakhir kelas 3 SMA. Aku memasuki tahap akhir yang lebih menegangkan. Hanya sesekali saat makan malam, aku mendengar ibuku menyebut nama Liu Ruyan. Dia berkata ibu Liu tetangga baru-baru ini selalu mengeluh padanya. Liu Ruyan akan membelikannya. Tapi dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Bukankah dia kembali meminta orang tuanya? Ibu Liu terus mengeluh dan menangis kepada ibuku. Terakhir, dia juga berharap ibuku membujuk Liu Ruyan, berharap dia bisa sadar dari kesesatannya. Setelah aku tahu, lonceng peringatan berbunyi di hatiku, aku dengan cepat berkata kepada ibuku, "Bu, jangan ikut campur urusan orang lain. Jangan sampai kamu berusaha keras tetapi tidak dihargai, malah membahayakan diri sendiri." Ibuku merasa apa yang aku katakan masuk akal. Akhirnya menghela napas tak berdaya, berkata, "Sayang sekali gadis yang baik seperti Liu Yan hancur begitu saja." Sayang sekali. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, aku juga tidak tega melihat Liu Ruyan menghancurkan masa depannya sendiri. Aku ingin menariknya keluar dari lubang lumpur Hikiang. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berterima kasih padaku. Malah membenciku sampai ke tulang. Dalam kehidupan ini, biarkan dia menjalani kehidupan yang dia inginkan. Bahkan jika akhirnya dia membusuk dan berbau busuk, itu adalah pilihannya sendiri. Setelah makan, aku membenamkan diri dalam mengerjakan soal ujian dengan gila-gilaan. Setelah beberapa bulan berusaha keras, akhirnya saat ujian masuk perguruan tinggi. Aku menyerahkan jawaban yang memuaskan. Dan Liu Ruyan karena tangannya terluka, persiapan ujiannya gagal. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti jalur ujian masuk perguruan tinggi biasa. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, ketua kelas menyelenggarakan perjamuan terima kasih guru. Dia juga mengundangku, yang dulu sekelas dengan mereka, untuk berpartisipasi. Kupikir Liu Ruyan dan Hikiang seharusnya tidak punya muka untuk hadir, jadi aku setuju. Siapa sangka pada hari itu, mereka berdua benar-benar datang. Liu Ruyan mengenakan gaun bodycon hitam, rambutnya dikeriting gelombang besar berwarna emas. Kelihatan dewasa tidak seperti gadis seusia kita. Hikiang mengenakan jaket kulit motor hitam dan celana jeans robek. Rambutnya juga diwarnai kuning keemasan. Penampilannya sangat urakan. Setelah makan, guru pergi duluan. Teman-teman sekelas yang tersisa mulai mengekspresikan diri dengan bebas dan berbicara terus terang. Tiba-tiba, saat ini, perwakilan kelas Wang Xiaoju berbicara dengan suara yang tidak terlalu keras atau pelan. Cukup keras agar semua siswa di sana bisa mendengarnya. Mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang dikenakan Liu Ruyan." Seorang siswa berpakaian seperti pelacur jalanan. Liu Ruyan dan Hikiang selalu sangat mencolok dan belak-belakan di kelas. Dulu, mereka sering berbicara pelan saat belajar malam, bahkan kadang-kadang Hikiang akan menyentuh Liu Ruyan, tetapi saat ini, Liu Ruyan tidak hanya tidak menolak, tetapi juga akan mengeluarkan erangan ambigu. Semua tindakan mereka ini, terutama membuat teman-teman sekelas yang duduk di sekitar mereka merasa sangat terganggu dan terbebani. Wang Xiaoju ini, sebelum aku pindah ke kelas IPA, selalu duduk di belakang Hikiang. Pasti dia sering merasa jijik dengan mereka berdua. Kudengar hasil ujian masuk perguruan tingginya kali ini tidak terlalu bagus. Pasti dia menyimpan dendam terhadap Liu Ruyan dan Hikiang, yang terus memengaruhi studinya. Tetapi siapa sangka, Liu Ruyan mendengar kata-kata ini, dia tidak marah tetapi malah tertawa. Dia mengejek Wang Xiaoju. "Kenapa? Apakah kamu cemburu karena aku punya pacar? Tetapi kamu tidak punya? Atau apakah kamu juga menyukai pacarku?" Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan tersenyum genit pada Hikiang. Wang Xiaoju mendengus dingin. "Liu Ruyan, hanya kamu yang menganggap Hikiang sebagai harta." Hikiang di samping mendengar kata-kata ini, ekspresinya langsung berubah sedikit jelek. Dia berdiri dan berkata, "Kamu sangat jelek. Pantas saja tidak ada pria yang menginginkanmu." Setelah Hikiang selesai berbicara, dia menoleh dan mencium Liu Ruyan di sampingnya. Mereka berciuman dengan sangat intens, air liur mereka sampai tertarik-tarik. Sepertinya, dia benar-benar mengira Wang Xiaoju menyukainya, sengaja mencium Liu Ruyan untuk membuatnya kesal. Tolong. Dari mana kepercayaan diri orang ini? Hikiang, Liu Ruyan, kalian ingin bermesraan? Di sebelah ada hotel kecil, kalian bisa melepaskan nafsu di sana. Ketua kelas tidak tahan melihatnya. Dia berbicara dengan nada tinggi kepada mereka, tetapi mereka seolah tidak ingin melewatkan kesempatan untuk tampil di depan umum. Mereka terus berciuman dengan mesra, banyak siswa merasa jijik dan bangkit untuk pergi. Tetapi tepat ketika aku juga bangkit dan ingin pergi, Hikiang melepaskan Liu Ruyan. Dia menghampiriku dan menghalangi jalanku, dia menatapku dengan wajah puas dan berkata, "Jangan kira aku tidak tahu, sebenarnya kau selalu menyukai Liu Ruyan. Namun, aku sarankan kau untuk tidak bermimpi yang tidak-tidak. Dia sudah menjadi wanitaku." Aku mencibir, "Hikiang, tidak semua orang menginginkan Liu Ruyan." Setelah selesai berbicara, aku tidak ingin berdebat lagi dengan mereka berdua. Aku langsung meninggalkan restoran.
Setelah sandiwara perpisahan guru itu, kehidupan SMA-ku bisa dibilang telah berakhir sepenuhnya. Saat mengisi formulir pendaftaran universitas, aku tanpa ragu memilih jurusan ilmu komputer di Universitas 985 terbaik di tepi pantai. Itulah bidang yang kulewatkan di kehidupan sebelumnya karena Liu Ruyan memilih jurusan sastra. Juga merupakan industri yang sedang naik daun dalam 10 tahun ke depan, dengan kepingan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dan dasar yang kuat yang kubangun dengan kerja keras di kehidupan ini, aku berhasil mendapatkan. Aku bahkan tidak terlalu sering keluar rumah, orang tuaku pikir aku sedang bersantai, padahal aku mengurung diri di kamar. Menggunakan komputer kuno di rumah dan menggabungkannya dengan ingatan, aku dengan panik menyisir titik waktu dan informasi penting di beberapa tahun mendatang, beberapa fluktuasi besar di pasar saham. Masa awal perusahaan internet yang kemudian tumbuh menjadi raksasa, bahkan beberapa arah pengembangan teknologi utama. Dan dividen kebijakan, semua yang bisa kuingat kucatat dengan simbol yang hanya bisa ku mengerti. Dan catatan singkat, aku tahu hal-hal ini. Aku bahkan tidak memikirkannya. Aku hanya ingin berpikir. Aku hanya ingin berpikir. Aku hanya ingin berpikir. Aku hanya ingin berpikir. Aku juga butuh modal awal. Aku memberitahu orang tuaku sebagian dari ide-ideku, tidak menyebutkan kelahiran kembali, hanya mengatakan bahwa aku menganalisis berbagai informasi. Saya mengamati beberapa saham potensial di pasar saham dan ingin menggunakan uang tahun baru yang terkumpul dan uang hasil kerja paruh waktu selama liburan musim panas. Mencobanya. Awalnya, orang tua saya sangat menentang, tetapi saya mencantumkan sejumlah besar data yang dikumpulkan dan laporan analisis, ditambah nilai tambah kepercayaan yang dibawa oleh nilai ujian masuk perguruan tinggi saya yang luar biasa. Mereka akhirnya setuju dengan ragu-ragu dan mengeluarkan sebagian kecil tabungan mereka. Ditambah uang saya sendiri, terkumpul 50.000 yuan, dengan syarat bahwa itu harus dijamin tidak memengaruhi studi universitas dan menetapkan stop loss. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Musim panas 2008, suasana Olimpiade sangat panas, tetapi pasar saham mengalami penyesuaian yang drastis. Pada titik terendah tertentu, saya membeli sepenuhnya sebuah saham yang sekarang tidak dikenal, tetapi saya tahu itu akan terjadi dalam 2 tahun ke depan. Karena terobosan teknologi utama dan ledakan industri, harga saham akan berlipat ganda puluhan kali. Setelah membeli, saya tidak lagi menatapnya setiap hari, tetapi mulai belajar sendiri kuliah, kursus pemrograman dan pengetahuan keuangan. Kadang-kadang saya masih mendengar dari orang tua saya berita tentang Liu Ruyan. Saya dengar nilai ujian masuk perguruan tingginya berantakan. Dia bahkan tidak mencapai batas sarjana. Ayah Liu dan ibu Liu menghabiskan uang untuk meminta bantuan agar dia bisa masuk ke sebuah perguruan tinggi kejuruan swasta lokal yang mahal untuk belajar bisnis internasional. Hikiang memang mendapatkan apa yang diinginkannya dan masuk ke salah satu kota ini melalui bakat olahraga khususnya. Fakultas Olahraga Universitas kelas 3. Keduanya masih terjerat bersama. Keluarga Liu Ruyan terbebani oleh biaya sekolahnya. Dan terus memberikan upeti kepada Hikiang, tekanan ekonomi sangat besar. Ibu Liu dan ibuku semakin jarang mengeluh. Mungkin mereka merasa sangat malu dan lelah. Saat universitas dimulai, saya naik kereta ke selatan. Lingkungan baru. Universitas top, dikelilingi oleh siswa luar biasa dari seluruh negeri. Saya seperti ikan di air. Di satu sisi, saya belajar dengan giat pengetahuan profesional. Di sisi lain, saya terus memantau saham itu dan peluang lain dalam ingatan saya. Saya bergabung dengan perkumpulan inovasi dan kewirausahaan, dengan visi yang canggih dan pemahaman yang tajam tentang logika produk, saya dengan cepat menonjol dalam tim. Meskipun saya hanya mahasiswa baru tahun pertama, banyak saran yang saya berikan membuat para senior terkesan. Semester pertama tahun pertama belum berakhir, investasi 50.000 yuan saya sudah menjadi hampir 300.000 yuan. Saya dengan tegas menjual setengahnya di titik tertinggi harga saham dan mendapatkan 150.000 yuan. Menurut saya saat itu, uang ini adalah modal awal yang sesungguhnya. Saya tidak menghambur-hamburkannya. Setelah menyisihkan cukup untuk biaya hidup dan biaya belajar, saya menginvestasikan kembali sisa uang itu ke bidang lain yang saya yakini, yaitu pengembangan aplikasi seluler ponsel pintar yang sedang berkembang. Saya bekerja sama dengan 2 senior tahun ketiga di klub yang memiliki kemampuan teknis yang kuat dan memiliki visi yang sama. Mereka bertanggung jawab atas pengkodean utama, saya bertanggung jawab atas desain produk, logika, dan sebagian riset pasar. Kami menggunakan waktu luang untuk mengembangkan plugin kecil berbasis alat seluler untuk sistem Android yang baru muncul saat itu. Fungsinya sederhana, tetapi tepat sasaran pada masalah kecil. Dengan mentalitas mencoba-coba, kami mengunggahnya ke platform pengembang di luar negeri dan ternyata mendapatkan jumlah unduhan yang lumayan dan juga menghasilkan sedikit iklan. Pendapatan. Meskipun uangnya tidak banyak, itu membuktikan kelayakan jalurnya. Yang lebih penting, kami mengumpulkan pengalaman berharga. Kekompakan tim juga semakin kuat.
Saya tahu ini hanyalah permulaan. Gelombang yang lebih besar masih ada di belakang. Liburan musim dingin pulang kampung untuk merayakan Tahun Baru Imlek, teman-teman SMA mengadakan reuni kecil. Awalnya saya tidak ingin pergi. Tetapi ketua kelas menelepon secara pribadi dan mengatakan bahwa banyak teman ingin bertemu dengan saya, seorang siswa teladan yang masuk universitas ternama. Karena keramahannya, saya tetap pergi. Lokasi reuni berada di ruangan pribadi sebuah restoran biasa. Saya sengaja tampil sederhana, mengenakan jaket bulu dan celana jeans sederhana. Setelah tiba, ternyata Liu Ruyan dan Hikiang memang tidak diundang. Teman-teman mengobrol tentang kehidupan kampus mereka, mengeluh tentang jurusan yang terlalu sulit, atau berbagi hal-hal baru. Ketika ditanya tentang saya hanya mengatakan bahwa saya cukup sibuk dengan kuliah dan mengikuti beberapa kegiatan klub. Suasana reuni cukup meriah. Semua orang minum bir dan membicarakan kejadian lama di SMA. Seseorang menyebut Liu Ruyan dan Hikiang, dan langsung dihentikan oleh ketua kelas dengan tatapan mata. Wang Xiaoju duduk di seberangku dan bersulan denganku, berbisik. Fang Yuan, jujur, setelah kamu pindah kelas, seluruh kondisimu berbeda. Nilaimu meningkat pesat dan akhirnya masuk ke sekolah yang sangat bagus, aku sangat mengagumimu. Aku tersenyum, hanya saja aku sudah paham dan menggunakan waktu. Untuk hal-hal yang berharga. Hal-hal yang berharga, Wang Xiaoju tampak berpikir. Kamu benar, masa-masa terakhir di kelas 3 SMA, duduk di belakang mereka benar-benar menyiksa. Sekarang aku pikir-pikir, seharusnya aku juga mengajukan permohonan untuk pindah tempat duduk saat itu. Kenapa aku tahan? Semua sudah berlalu, kataku, saat pesta hampir selesai. Aku pergi ke toilet. Saat kembali melewati lorong, aku mendengar dari tangga suara yang familiar. Itu Liu Ruyan. Dia sepertinya sedang menelepon. Suaranya terisak, bisakah kamu jangan seperti ini? Uang jajanku bulan ini benar-benar sudah kuberikan semua padamu. Apa? Kamu mau membeli sepatu merek Xinchu itu? Tapi itu harganya lebih dari 3.000. Hikiang, orang tuaku sekarang juga tidak terlalu memberiku uang. Dari mana aku bisa mendapatkannya? Langkahku tidak berhenti, aku langsung kembali ke ruang pribadi. Bagaimana kelanjutan telepon itu? Aku tidak peduli. Selama sisa waktu berikutnya. Selain menemani orang tua, sebagian besar waktuku kuhabiskan untuk meneliti tren perkembangan internet seluler. Beberapa waktu penting dalam ingatanku semakin dekat. Aku harus mempersiapkan diri sebelumnya. Setelah semester pertama tahun pertama kuliah dimulai, aplikasi kedua yang kukembangkan bersama timku dirilis. Kali ini adalah alat pengedit foto sederhana yang ditujukan untuk kamera ponsel pada saat itu. Dengan piksel yang tidak tinggi dan fitur mempercantik yang langka, kami menambahkan beberapa fitur unik. Filter dan fungsi pemotongan dan merilisnya secara bersamaan di beberapa platform gratis di dalam dan luar negeri. Tanpa diduga, kali ini meledak. Dalam waktu singkat 1 bulan, jumlah unduhan menembus 500.000. Meskipun masih aplikasi gratis, pendapatan iklan internal mulai menjadi lumayan. Pada bulan April, pembagian yang kami dapatkan setiap bulan mencapai lebih dari 20.000 RMB. Ini adalah jumlah yang sangat besar bagi beberapa mahasiswa. Dua senior dengan gembira mengusulkan. Memperluas tim, memulai bisnis penuh waktu, saya menganalisis situasi dengan tenang. Kami memang menangkap peluang kecil, tetapi teknologi produk. Ambang batasnya tidak tinggi, sangat mudah ditiru, dan kami bertiga belum lulus, pengalaman terbatas, saya sarankan untuk berhati-hati. Gunakan pendapatan ini untuk meningkatkan lingkungan pengembangan, sambil terus menggali lebih dalam kebutuhan pengguna, mengembangkan produk yang lebih menarik, atau mencari peluang untuk diakuisisi. Mereka menyetujui pendapat saya. Kami menginvestasikan kembali sebagian besar pendapatan ke dalam pengembangan, menyewa kantor kecil yang murah, dan membeli peralatan yang lebih baik. Hampir semua waktu luang saya dihabiskan di sana, memprogram, menguji, menganalisis umpan balik pengguna, melelahkan tetapi memuaskan. Melihat angka di rekening bertambah. Melihat produk digunakan oleh semakin banyak orang, dari grup teman SMA. Melihat sekilas, Liu Ruyan dan Hikiang tampaknya putus nyambung beberapa kali. Dia menghabiskan hari-harinya di sekolah kejuruan swasta itu, konon gagal dalam beberapa mata kuliah. Hikiang masih bersenang-senang di universitas, bermain bola, pergi ke bar. Rumor tentang berganti pacar tidak pernah berhenti. Suatu kali, seorang teman diam-diam berkata kepada saya, ketika Hikiang kuliah di kota lain, dia juga menggoda seorang gadis, dan Liu Ruyan menemukannya. Dia pergi dan membuat keributan, tetapi Hikiang mendorongnya ke tanah di depan umum, kehilangan muka. Aku hanya mendengarkan, hatiku tanpa gelombang. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka. Waktu berlalu dengan cepat hingga tahun 2010. Aku sudah semester 3, aplikasi ketiga yang dikembangkan tim kami. Plugin berbagi sosial sederhana, menarik perhatian sebuah perusahaan internet domestik yang sedang berkembang. Menawarkan akuisisi. Setelah beberapa putaran negosiasi, kami menjual kekayaan intelektual dan sebagian kode.
Dengan harga 1,2 juta, masing-masing mendapat 400.000. Aku menyimpan 100.000 sebagai cadangan untuk studi dan kehidupan selanjutnya, dan menginvestasikan seluruh sisa 300.000. Bersama dengan sisa uang investasi saham sebelumnya ke dalam peluang berikutnya dalam ingatan saya. Situs web grup dan mengembangkan situs web grup besar proyek awal. Saya melakukan investasi malaikat kecil-kecilan. Saya tahu industri ini akan segera memasuki periode pertarungan sengit perang 1000 kelompok. Uang yang saya investasikan ini bahkan tidak akan membuat riak, tetapi yang saya cari bukanlah keuntungan jangka pendek, melainkan latar belakang dan model dari dua tim pendiri di antaranya. Setelah pertempuran berdarah, kemungkinan mereka bertahan dan go public adalah yang terbesar. Kehidupan kuliah saya penuh dengan kesibukan dan kepuasan. Berjalan cepat, mendapatkan beasiswa, pengalaman proyek yang kaya, juga pengalaman kewirausahaan dan investasi yang sukses. Resume saya terlalu mempesona di antara lulusan baru. Di semester pertama tahun keempat, saya menerima tawaran dari beberapa perusahaan internet top di Tiongkok. Salah satunya bahkan menawarkan posisi pelatihan manajemen teknis dan menjanjikan pelatihan fokus. Saya memilih salah satu pabrik besar dengan momentum perkembangan terkuat dan akan memenangkan beberapa peluang di tahun-tahun mendatang. Pada hari saya menandatangani perjanjian tripartit, saya mengambil setengah hari libur untuk diri sendiri. Berjalan-jalan di tepi danau sekolah, melihat permukaan danau yang berkilauan, saya teringat kehidupan saya sebelumnya. Pada saat ini di kehidupan sebelumnya, apa yang saya lakukan? Sepertinya saya berada di perusahaan biasa. Melakukan pekerjaan administratif, menerima gaji yang kecil, dan masih menyimpan perasaan terhadap Liu Ruyan di hati saya. Obsesi yang tidak bisa didapatkan dan pertengkaran dalam kehidupan pernikahan, hidup dengan mati rasa. Namun di kehidupan ini, dunia sangat luas. Setelah lulus, saya langsung pergi ke markas perusahaan. Kota tempat saya bekerja, mulai dari posisi teknis tingkat dasar, tetapi dengan visi ke depan saya. Dan kepekaan terhadap tren teknologi, saya dengan cepat memberikan saran penting dalam beberapa keputusan proyek. Menghindari tim mengambil jalan memutar dan juga mendapatkan apresiasi dari atasan. Di luar pekerjaan, saya masih memantau investasi saya dengan cermat. Perang pembelian kelompok memang tragis, tetapi salah satu dari dua yang saya investasikan. Bertahan dengan gigih dengan promosi di lapangan yang solid dan sumber daya bisnis. Investasi awal saya telah meningkat beberapa kali lipat. Di tahun ketiga pekerjaan saya dipromosikan menjadi kepala kelompok dan memimpin tim secara mandiri. Bertanggung jawab atas inkubasi produk baru. Juga di tahun ini, saya menerima telepon dari rumah. Itu adalah panggilan dari ibu saya. Nada suaranya agak rumit. Pertama, dia bertanya tentang pekerjaan dan kehidupan saya seperti biasa. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu makan dengan baik? Apakah kamu lelah? Kemudian dia menghela nafas. Kata ibu, "Nak, apa kamu masih ingat Liu Ruyan?" Jantungku berdegup kencang. Ingat, kenapa? Ah, sungguh malang. Nada ibuku terdengar iba. Aku juga baru tahu dari bibimu Liu yang menelepon beberapa hari lalu sambil menangis dan mengeluh. Liu Ruyan itu setelah lulus dari diploma, susah mencari pekerjaan yang layak. Akhirnya, keluarganya menggunakan koneksi untuk memasukkannya ke perusahaan kecil swasta sebagai resepsionis. Hikiang setelah lulus, lebih sulit lagi mencari pekerjaan, dia menganggur. Tidak mau yang tinggi, tidak mau yang rendah, dan tidak tahan menderita. Mereka berdua menyewa rumah kecil. Setiap 3 hari sekali bertengkar. Kata bibi Liu, Hikiang tidak bekerja. Setiap hari bermain game, minum alkohol, dan meminta uang pada Liu Ruyan. Sampai menggesek kartu kredit dan meminjam pinjaman online untuk Hikiang. Sekarang punya banyak utang. Telepon dari penagih utang sampai berdering ke rumah dan kantor. Perusahaan kecil itu merasa reputasinya terpengaruh. Dia dipecat. Itu belum seberapa, ibuku merendahkan suaranya. Bibi Liu terakhir kali menjenguknya, menemukan ada luka di tubuhnya, memar di sana-sini. Ketika ditanya, Liu Ruyan baru menangis dan berkata bahwa Hikiang yang memukulnya. Setelah minum atau kalah judi, dia melampiaskannya padanya. Bibi Liu marah sampai mau lapor polisi. Tapi Liu Ruyan berlutut memohon pada ibunya, mengatakan bahwa Hikiang hanya sedang tidak enak hati, tidak sengaja. Dia sungguh mencintainya. Aku menggenggam telepon, mendengarkan dalam diam. Dingin dan sakitnya 108 tikaman di malam pernikahan di kehidupan sebelumnya, tampaknya muncul samar-samar di dada, tapi dengan cepat digantikan oleh sebuah ketenangan yang dingin. Bu, aku memotongnya, ini adalah pilihannya sendiri. Dari SMA sampai sekarang, setiap langkah adalah pilihannya sendiri. Kamu dan Bibi Liu berhubungan baik. Sesekali mendengarkannya mengeluh boleh saja, tapi jangan terlalu banyak bicara, apalagi menasihati. Tidak akan mempan. Malah merepotkan diri sendiri. Orang seperti Liu Ruyan itu, semakin kamu menasihati, dia semakin merasa seluruh dunia menghalangi cinta sejatinya. Ibuku di ujung telepon sana. Terdiam cukup lama, baru menghela napas, kamu benar. Aku hanya merasa. Sayang sekali gadis yang baik,
Waktu kecil sangat cerdas dan cantik saat belajar menari. Kenapa jadi seperti ini sekarang? Ibunya hampir buta karena menangis, jalan itu dipilih sendiri. Aku kembali, tanpa sedikit pun kehangatan seperti yang diharapkan, dan menutup telepon. Aku berjalan ke jendela kantor dari lantai ke langit-langit, melihat lampu-lampu kota yang gemerlap di luar, dunia yang makmur ini. Ada yang melesat naik, ada yang tenggelam dalam lumpur, dan aku tidak akan pernah lagi memberikan perhatian yang berlebihan pada lumpur itu sedikit pun. 2 tahun lagi berlalu, usiaku 28 tahun. Produk yang kurancang dan kembangkan, meraih kesuksesan di pasar, jumlah penggunanya menembus ratusan juta. Karena itu, aku dipromosikan menjadi direktur teknis termuda di departemen, aku membeli rumah, membeli mobil, dan berakar di kota metropolitan ini. Dulu, terkait investasi, situs web grup Boeing itu akhirnya mengalahkan sebagian besar pesaingnya, mulai menghasilkan keuntungan dan bersiap untuk IPO. Laba investasiku telah meningkat hampir 100 kali lipat. Aku juga menginvestasikan sebagian dana ke dalam video pendek dan bidang mobil energi baru. Aku dan Liu Ruyan seolah-olah hidup di dua dunia paralel, tanpa persimpangan. Kabar tentang dirinya juga secara bertahap menghilang dari cerita ibuku. Mungkin, Bibi Liu juga benar-benar putus asa dan tidak lagi mengeluh kepada teman lama tentang putrinya yang membuatnya putus asa. Hingga suatu hari, itu adalah sore akhir pekan yang biasa. Aku baru saja selesai bermain tenis dengan beberapa teman dan mengemudi pulang. Saat menunggu lampu merah, aku dengan santai membuka ponselku, dan tiba-tiba melihat judul berita sosial di pemberitahuan berita lokal. Seorang wanita bertengkar dengan pacarnya, secara tidak sengaja jatuh dari gedung dan terluka parah, pacarnya telah ditahan oleh polisi. Awalnya aku ingin menggesernya, tetapi latar belakang bangunan tempat tinggal tua digambar, dan ambulans yang samar-samar terlihat di bawah, membuat hatiku bergerak tanpa alasan, secara ajaib. Aku mengkliknya, isi beritanya sangat singkat, pagi ini. Sebuah kejadian jatuh dari gedung terjadi di sebuah kompleks perumahan tua di kota kami. Seorang wanita bermarga Liu, berusia 27 tahun, dan pacarnya yang bernama Hi, berusia 27 tahun, terlibat pertengkaran sengit. Selama proses tersebut, wanita bermarga Liu jatuh secara tidak sengaja dari jendela tangga di lantai 4 apartemen sewaan, dan terluka parah. Saat ini masih dirawat di rumah sakit. Menurut tetangga, keduanya sering bertengkar dan berkelahi. Saat ini, telah dibawa oleh polisi untuk diselidiki, penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Wanita bermarga Liu, Inama, 27 tahun. Jariku berhenti di layar. Meskipun tidak ada nama lengkap, firasat kuat mencengkeramku. Tepat pada saat itu, ponselku berdering. Itu ibuku. Suaranya membawa kepanikan dan getaran yang jarang terjadi. Nak, apakah kamu melihat beritanya? Apakah itu Liu Ruyan? Alamat itu dekat rumah yang mereka sewa yang pernah disebut Bibi Liu. Telepon Bibi Liu tidak bisa dihubungi. Aku sangat cemas. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan suara. Bu, jangan khawatir dulu. Berita itu tidak menulis nama lengkap. Belum tentu dia. Aku akan bertanya pada teman untuk mencari tahu. Menenangkan ibuku, aku menutup telepon. Namun, aku tidak benar-benar mencari teman. Aku hanya duduk di dalam mobil, melihat berita itu. Aku melihatnya lama sekali. Itu dia. Aku tahu. Pasti dia. Di kehidupan sebelumnya, Hikiang meninggal dalam perkelahian jalanan. Di kehidupan ini, dia tidak bergabung dengan masyarakat, tetapi melakukan kekerasan pada Liu Ruyan. Dan Liu Ruyan, wanita yang demi apa yang disebut cinta ini, dapat melepaskan masa depan, melukai diri sendiri, meminjam uang, menanggung segalanya, akhirnya menuliskan catatan kaki dengan masa muda dan cinta. Tidak ada simpati di hatiku, hanya kesadaran dingin. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kupikir, ini adalah aku dan dia di kehidupan ini. Persimpangan terakhir, protagonis berita sosial yang jauh dan tragis. Tapi aku salah. Sekitar sebulan kemudian, pada hari kerja yang biasa, aku lembur sampai jam 9 lebih baru meninggalkan perusahaan. Mengemudi kembali ke tempat tinggalku. Kompleks mewah, memarkir mobil, dan berjalan menuju gedung Dangguyuan. Angin malam musim gugur awal agak dingin. Ketika aku hampir sampai di bawah gedung, aku melihat di bawah lampu jalan berdiri seorang wanita. Dia mengenakan gaun yang warnanya sudah pudar. Jaket tipis yang tidak sesuai musim. Sosoknya sangat kurus. Rambut panjangnya tergerai berantakan. Wajahnya tampak pucat di bawah cahaya redup. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Ada kilatan ketakutan dan kegilaan di matanya. Itu Liu Ruyan. Aku berhenti melangkah, sedikit mengernyitkan dahi. Bagaimana bisa dia ada di sini? Bagaimana dia tahu aku tinggal di sini? Bukankah berita mengatakan dia terluka parah di rumah sakit? Dia berjalan ke arahku, langkahnya sedikit terhuyung, tetapi kecepatannya sangat cepat. Aku perhatikan, perban tebal melilit pergelangan tangannya yang terbuka.
Tangan kirinya sepertinya agak bengkok tidak alami. Ada juga memar samar yang belum sepenuhnya hilang di wajahnya. Dia berhenti di jarakku. Beberapa langkah, menatap wajahku dengan tatapan membunuh, dadanya naik turun. Fang Yuan, dia membuka mulutnya, suaranya sangat serak, seperti belau tua. Aku tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tenang, seluruh otot tubuhku sedikit menegang. Waspada terhadap kemungkinan keadaan darurat apapun, wanita gila ini. Dia bisa melakukan apa saja. Fang Yuan, dia memanggil lagi. Suaranya tiba-tiba meninggi, dengan kebencian dan keputusasaan yang tajam. Kau melihatnya? Kau puas? Suara itu terdengar sangat menusuk di malam yang sunyi. Ya, kau adalah direktur utama yang tinggi, tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil bagus. Bagaimana denganku? Aku berbaring di rumah sakit, hampir mati. Hikian si brengsek itu ditangkap, aku tidak punya apa-apa lagi. Pekerjaan hilang, uang hilang, tubuhku juga hancur, bahkan orang tuaku tidak menginginkanku lagi. Semakin dia berbicara, semakin dia menjadi emosional, selangkah lebih dekat ke arahku, aroma samar. Obat dan minuman tercium dari tubuhnya. Ini semua karena kau, ini semua salahmu. Aku hampir tertawa karena marah, tetapi lebih banyak lagi yang terasa menggelikan. Hidup kembali. Aku sejuta mil jauhnya darinya, dia masih bisa menyalahkan aku. Liu Ruyan. Aku berkata dengan dingin, jelaskan padanya, setiap langkahmu adalah pilihanmu sendiri. Mulai dari kau memilih Hikiang di sekolah menengah, hingga kau menyerahkan pertandingan untuknya, melukai diri sendiri, meminjam uang, menanggung kekerasan dalam rumah tangga. Kapan aku memaksamu, kita sudah bukan lagi satu jalan. Hidup matimu. Tidak ada hubungannya denganku. Apa urusanku denganmu? Dia berteriak. Dengan mata merah. Jika bukan karenamu, jika kau mencegahku dulu. Jika kau memberitahu orang tuaku seperti di kehidupan sebelumnya, aku tidak akan bersama Hikiang. Aku tidak akan menjadi seperti ini. Pupil mataku tiba-tiba menyusut. Kehidupan sebelumnya. Dia tahu kehidupan sebelumnya. Dia juga terlahir kembali. Tidak, dengarkan dia. Dia baru saja terlahir kembali. Keterkejutan besar melanda diriku. Tapi aku berusaha keras mempertahankan ketenangan di wajahku. Jangan biarkan dia melihat celah. Kehidupan sebelumnya, kau gegar otak? Atau kau dibius terlalu banyak di rumah sakit hingga berhalusinasi? Aku sengaja berkata dengan nada mengejek. Sambil mundur selangkah, tanganku diam-diam merogoh ponsel di saku, bersiap untuk menelepon polisi kapan saja. Panggil satpam. Jangan berakting. Fang Yuan. Emosi Liu Ruyan benar-benar hancur. Air mata bercampur dengan ekspresi yang terdistorsi mengalir keluar. Aku ingat semuanya. Aku jatuh dari tangga. Dia terengah-engah. Seolah-olah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk meneriakkan kata-kata ini. Di kehidupan ini, aku seharusnya bisa bahagia. Aku seharusnya bisa memiliki kehidupan yang bahagia. Tapi kau tidak mencegahku. Kau tahu betul. Orang seperti apa Hikiang itu. Kau tahu betul aku akan menyesal nantinya. Kau hanya menonton dengan dingin, melihatku melompat ke dalam lubang api, melihatku menjadi seperti ini. Kau lebih jahat dari kehidupan sebelumnya. Kau adalah iblis yang kejam. Kata-katanya membenarkan dugaanku. Dia memang terlahir kembali dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupannya ini. Hidupnya dalam bahaya. Tapi titik waktu dia terlahir kembali jelas setelah dia jatuh dan terluka parah. Semua kemalangan adalah kesalahan orang lain. Setelah keterkejutan awal berlalu, perasaan absurditas yang kuat dan kedinginan memenuhi dadaku. Aku menatap wanita di depanku yang tampak seperti orang gila, menyalahkan semua tanggung jawab padaku. Kebencian 108 tikaman di kehidupan sebelumnya. Takdir yang sengaja dijauhi di kehidupan ini, namun tetap terjerat. Terjalin menjadi satu. Tiba-tiba aku tertawa. Tawa tanpa kehangatan. Liu Ruyan. Suaraku sangat pelan, tapi mengandung semacam kekuatan yang tegas. Dengarkan baik-baik. Pertama, di kehidupan sebelumnya, Hikiang mati mengenaskan di jalanan. Itu karena dia sendiri terlibat dalam dunia hitam. Kamu membenciku karenanya, itu sangat konyol. 108 tikaman yang kamu berikan padaku adalah karena aku buta, salah menilai orang. Itu adalah harga yang pantas kubayar. Kedua, aku maju selangkah kecil, tatapanku menusuk seperti es. Di kehidupan ini, mengapa aku harus menghalangimu? Aku ini siapa bagimu? Hak apa yang kamu miliki untuk memintaku bertanggung jawab atas hidupmu? Saat SMA, aku sudah mengisyaratkan bahwa Hikiang bukanlah orang baik. Lalu apa hasilnya? Kamu memarahiku karena menyebarkan fitnah, merusak hubungan kalian. Aku memberitahu orang tuamu. Kamu sangat membenciku, merasa aku menghancurkan cintamu. Demi dia, kamu bisa melepaskan kesempatan beasiswa, bisa menyakiti diri sendiri, bisa membangkang orang tua. Dia berselingkuh, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, meminta tanpa henti. Suaraku berangsur-angsur meninggi. Membawa ejekan dan amarah yang terpendam dari dua kehidupan.
Di matamu, Hikiang merokok dan berkelahi itu keren. Bolos sekolah dan pergi ke bar itu bebas, mata keranjang dan berandal itu menarik. Aku yang belajar dengan giat dianggap kutu buku, menasihatimu dianggap ikut campur, tidak menasihatimu dianggap berdarah dingin. Logikamu sungguh sempurna, selalu berdiri di lembah moral dan menyalahkan orang lain. Liu Ruyan tercengang oleh kata-kataku yang bertubi-tubi, wajahnya semakin pucat. Bibirnya bergetar, aku saat itu masih muda dan bodoh, aku dibutakan oleh cinta. Jika kamu saat itu lebih tegas, jika kamu, tidak ada jika. Aku membentaknya dengan suara keras. Jalan itu kamu sendiri yang memilih, buah pahitnya kamu sendiri yang menelan. Di kehidupan ini, aku mengambil pelajaran dari kehidupan sebelumnya. Aku menjauhimu. Aku menjalani hidupku sendiri. Aku berusaha meningkatkan diriku. Apa aku salah? Mungkinkah aku hidup kembali sekali lagi harus berputar di sekelilingmu, masih harus menanggung risiko? Dibenci dan ditikam lagi. Untuk menyelamatkanmu, si otak cinta yang sama sekali tidak ingin diselamatkan ini? Kamu berulang kali mengatakan mencintai Hikiang, rela melakukan apa saja demi dia. Lalu saat dia memukulmu, mengapa kamu tidak melawan? Saat dia memintamu uang, mengapa kamu tidak menolak? Mengapa kau tidak pergi saat dia berulang kali menginjak-injak harga dirimu? Bukankah kau mencintainya? Kau mencintai perasaan diri yang rela melakukan apa saja demi cinta dan merasa tersentuh sendiri. Kau ingin merasakan kepahlawanan itu, meskipun harganya adalah menghancurkan hidupmu sendiri. Kata-kata ini kupendam selama 2 kehidupan. Saat ini mengatakannya terasa sangat lega. Liu Ruyan benar-benar kuhancurkan. Dia terhuyung mundur, bersandar pada tiang lampu jalan yang dingin. Matanya kosong, bergumam, tidak, bukan seperti ini. Aku mencintainya, aku hanya terlalu mencintainya. Jika saja kau memberitahuku lebih awal, dia akan memperlakukanku seperti ini. Jika aku memberitahumu, apakah kau akan percaya? Aku mencibir. Kau hanya akan merasa aku mencemarkan cinta sejatimu. Liu Ruyan, sadarlah. Berhentilah mencari alasan. Hidupmu kau hancurkan sendiri. Sejak kau SMA, saat kau memperlakukan sampah seperti harta karun, semuanya dimulai. Hidup kembali sekali, aku mengamati dari atas ke bawah keadaannya yang menyedihkan. Dengan nada agresif dan sinis, sepertinya surga memberimu kesempatan, tetapi kau tidak bisa memanfaatkannya. Bagaimanapun, otak adalah sesuatu yang bahkan kelahiran kembali pun tidak bisa menyelamatkannya. Kalimat ini menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Keputusasaan di matanya berubah menjadi kegilaan dan kebencian yang mutlak. Fang Yuan, kau tidak akan mati dengan tenang. Kau tidak menolong saat aku sekarat, kau berdarah dingin dan tidak berperasaan. Aku membencimu, aku membencimu. Dia berteriak, bahkan tanpa peduli, menerjang ke arahku. Tangan yang dibalut kain kasa itu membentuk cakar, seolah ingin mencakar wajahku. Aku sudah waspada, dengan mudah menghindar ke samping. Dia menerjang dengan sia-sia. Tubuhnya yang sudah lemah kehilangan keseimbangan dan jatuh terhempas ke tanah. Dia tidak segera bangun, tetapi berbaring di tanah dan mulai menangis terseduh-seduh. Tangisannya melengking dan putus asa, bergema di malam yang sunyi. Dengan dingin memperhatikannya, emosi rumit terakhir di hatiku karena keterikatan di kehidupan sebelumnya. Juga lenyap seiring dengan tingkahnya yang tidak masuk akal dan serangan ini. Benar-benar menghilang. Satpam mendengar suara dan berlari mendekat. Tuan Fang, ada apa? Siapa ini? Aku tidak mengenalnya, kataku terus terang. Mungkin dia sedikit tidak waras, datang ke sini untuk mengganggu penghuni. Tolong atasi dia. Jika dia terus membuat masalah, laporkan ke polisi. Satpam itu melihat ke tanah. Liu Ruyan yang menangis mengerutkan kening, maju dan mencoba membantunya berdiri. Nyonya, Anda tidak boleh membuat keributan di sini, silakan pergi. Hari itu, dia ditarik oleh Satpam, dia masih menangis, masih menatap dengan tatapan penuh kebencian. Menatapku, mulutnya mengutuk dengan tidak jelas, Fang Yuan, kau akan mendapat balasan. Kau tidak menyelamatkan orang yang sekarat, kau tidak akan mati dengan tenang. Satpam itu berbalik setengah lingkaran. Membawanya ke gerbang kompleks, dia meronta, tiba-tiba mendorong tangan Satpam itu. Berbalik dan bergegas ke arahku lagi, tapi kali ini tidak menerkam, melainkan. Di tempat beberapa langkah dariku, dia berlutut dengan bunyi, gedebuk. Tindakan ini membuatku dan Satpam itu tertegun sejenak, dia mengangkat kepalanya. Air mata dan kotoran bercampur di wajahnya, rambutnya menempel di pelipis. Wajah yang dulunya cantik dan ceria itu sekarang tampak lesu, hanya menyisakan permohonan yang terdistorsi. Dia menyatukan kedua tangannya, suaranya berubah dari tajam dan penuh kebencian tadi. Menjadi permohonan merendahkan dan menangis, Fang Yuan, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Sambil berkata, dia menyeka air mata dengan tangannya yang dibalut perban. Aku tadi hanya berbicara omong kosong, aku gila, aku kabur dari rumah sakit. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Hikiang telah ditangkap, aku harus membayar utang.
Aku kehilangan pekerjaan, orang tuaku tidak menjawab teleponku. Aku benar-benar buntu. Satpam itu menatapku dengan tatapan bertanya.